Halo, saya Gunardi Aluikama. Saya lahir di Ginunggung 16 Agustus 84. Papaku itu namanya Aluikama, kalau mama Sitira. Saya lahir 9 bersaudara, saya paling bungsu. Waktu saya sudah mulai ingat-ingat itu, saya tahu dulu PNS, tapi dia juga kepala sekolah di STM Pertanian. STM Pertanian ini di Desa Ginunggung. Jadi kalau cerita-ceritanya orang tua itu, ini papa ini dulu yang bikin itu sekolah. Ada beberapa orang kata bikin itu sekolah supaya ada sekolah pertanian di Toli-Toli. Jadi kalau latar belakangnya papa ini, dia terakhir itu saya itu dia kepala seksi di Dinas Perkebunan, kemudian sekaligus menjadi pejabat sementara kepala sekolah di sekolah tadi itu, SMK Pertanian. Nah, kalau papa ini pernah menjabat sebagai anggota DPRD tahun 99 sampai tahun 2004. Kemudian kalau mama ini Toli-Toli, namanya Sitira. Mama tidak kerja, cuma di rumah aja. Jadi waktu SD itu saya di SD Ginunggung sekitar tahun 90 masuk SD, lulus tahun 96. Ada yang saya ingat sekali itu kalau SD itu, saya suka sekali kalau ada pesantren kilat. Kalau di Toli-Toli dulu itu tahun-tahun 90-an itu rajin dulu anak-anak muda bikin pesantren kilat. Dan itu masih saya ingat sampai sekarang. SMP, saya di SMP 1 Galang, masuknya itu tahun 96. SMP ini saya sudah mulai ada hobi sepak bola. Jadi kalau dulu itu SMP, saya ingat sudah ikut klub-klub anak SMP, tapi dulu masih sering cadangan. Jadi dulu gampang ditahu itu kalau anak-anak pintar dengan anak-anak setengah-setengah, dia di kelas A, B, C, atau D. Pertama masuk SMP ini, saya masuk di A, jadi 1 semester. Hanya 6 bulan di situ dikasih pindah di B. Wah, ini masih lumayan. B, 1B, nakal saya. Nah, tapi di SMP itu banyak teman-teman yang akrab sampai sekarang. STM Swakarya jurusannya otomotif, itu tahun 99 masuk, lulus tahun 2000. Jadi ada dulu itu istilah kalau orang kasihan dari kampung ini, orang mau ke kota. Nah itu kota Toli-Toli maksudnya di Baulan. Jadi orang dari Ginunggung itu naik bis, naik taksi. Biasa tahan-tahan oto dulu pergi sekolah. Itulah kisah-kisahnya sekolah dulu. Ada sopir itu orang pelangganan, namanya Juma. Ini Juma ini paling saya suka dulu kalau dia sopir, karena otonya DP oto taksi itu rapi, baru full musik. Kemudian STM ini saya sudah semakin minat bakat tadi itu sudah semakin saya geluti. Jadi ini hobi bola ini yang mengantarkan saya, pernah tinggal saya ini di pelabuhan. Nah, ada dulu itu namanya Om Gappa, saya punya pelatih itu. Saya dulu dikasih masuk di klub Lima Perak Junior di pelabuhan. Terus saya masuk lagi dengan klub Maritim Jaya, klub Toli-Toli. Itu klub dulu yang paling besar itu Toli. Nah, makanya di pelabuhan itu saya tidak asing. Masuk STM itu maunya ambil STM elektro, karena dari kecil itu saya suka solder, bikin mobil-mobilan, perahu dari gabah-gabah, terus ditaruh dinamo. Orang dulu di Ginunggung itu baku keren ciptaan. Kalau di antara orang yang paling canggih ciptaannya itu Antole. Dia sampai bisa bikin dulu helikopter itu terangkat, cuma pakai di baterai, kemudian dia sudah pakai remote, pakai kabel, tapi remote. Itu tidak seperti sekarang sudah pakai wifi bluetooth, sudah canggih sekali. Jadi tahun 2002 saya pergi kuliah di Makassar. Waktu berangkat pertama itu mama dan papa yang antar. Jadi saya kuliah di UNI, saya jadi ketua angkatan untuk kelas saya waktu itu. Jadi sudah saya yang paling kecil. Cuma teman-teman ini bahasa yang sama saya semua, jadi saya yang dorong pilih. Saya banyak teman-teman, sahabat lah, baik sahabat yang di dalam kampus kelas ataupun sahabat teman-teman yang asal dari Toli. Saya dulu pernah tinggal di Makassar itu, di asrama 2, itu di Jalan Veteran. Kemudian saya tinggal di asrama 1 di Jalan Veteran. Di sini saya banyak sahabat yang sampai sekarang mau bawa. Bahar, ada Andi Amirullah, kemudian ada teman-teman lain, ada Jabo, ada Rajak, ada Safar, ada Ida, banyak. Jadi tahun 2007 masih di 1 itu sempat kuliah itu ada kendala dengan ekonomi, karena memang pada saat itu saya bertiga itu bersamaan kuliah. Jadi saya di kampus swasta di UNI,
kemudian kakak yang perempuan itu ada di Universitas Tadulako di Palu, dan kakak saya yang satu lagi ada di ambil magister peternakan di Unhas, sehingga pada saat itu agak goyang dan di situ sempat mau berhenti. Tapi posisi mata kuliah sudah habis, jadi secara mata kuliahnya selesai, tinggal mau ambil sarjana labnya. Tapi di pertengahan jalan itu masalah ekonomi, papa juga tidak menjabat, kita tahu jadinya kakak saya yang S2 waktu itu, karena memang orang sama sekali tidak ada bantuan, tidak ada beasiswa. Jadi saya ini tidak pernah di kos karena saya tinggal di studio, kadang juga tinggal di HMI karena saya juga pengurus di cabang Makassar. Pada saat itu kakak ini panggil, dia bilang, kau yang lanjut, kakak kan sudah ada S1 KLK 6. Sedih-sedih. Akhirnya kesimpulannya saya harus diam-diam lari dari dia supaya dia yang lanjut, saya yang putus. Jadi diam-diam saya hanya ambil baju satu, celana satu, saya isi di tas, saya lari ke rumahnya teman, namanya Aco. Itu adik kelas, adik junior. Mamanya ini sangat baik, namanya Aco ini. Akhirnya saya pamit sama mamanya, saya mau pulang. Dia bilang, kenapa kau mau pulang, Bu? Belum bisa selesai kuliahmu? Saya bilang, saya mau Mak, sudah mau selesai. Sedangkan waktu itu saya harus pulang tanpa biaya, tidak ada sama sekali. Waktu itu mau pulang, ada bantuan dari kakak yang di Palu, namanya Pak Hayu. Dia kirim 200.000. Pulanglah, saya naik bis, namanya itu bis Sinar Wahyu, lewat menuju. Saya pulang, pokoknya sepanjang jalan itu tidak pernah saya makan. Kisahnya talat. Jadi perjalanan itu kan 1 hari 2 malam dari Makassar ke Kota Palu. Selama sudah 2 kali singgah, ternyata nenek di samping saya dulu ini perhatikan saya. Nak, kenapa kok tidak makan? Saya bilang, masih kenyang saya. Dia bilang, sudah 1 hari kita satu makan, belum pernah kau saya lihat makan. Kalau kau mau makan, ini nanti saya yang bayar. Akhirnya saya karena menolak, dia kasih saya itu wafer yang gambar Superman 2. Itu yang saya makan sampai pagi. Ya memang di situ ada permasalahan ekonomi keluarga, sehingga membuat saya ambil keputusan dari kakak saya yang putus S2-nya, lebih baik saya putus. Saya tiba di Palu itu, terus saya didengar sama senior-senior, mereka telepon saya, saya kasih proyek saya kerja tower dulu, pasang tower sampai Maluku. Dari situ saya dapat biaya sampai selesai. Kerja di Telkomsel sambil buka jasa pelatihan di rumah, pelatihan komputer. Jadi saya bikin pelatihan, siswaku itu 34 orang tapi 1 komputer, mengetik, Excel, sampai bongkar pasar. Orang uang tes saja sudah. Ikut testing akhirnya lulus. Jadi lulus saya ditempatkan di Dinas Pertambangan. Dari situlah awalnya karir saya. Kemudian saya sekitar 4 tahun pindah di Dinas Pertambangan Toli-Toli, sempat 4 tahun juga. Saya di Toli-Toli itu sempat dilantik jadi kepala seksi. Jadi setelah saya jadi kepala seksi itu, akhirnya mencoba bikin rumah. Jadi rumah saya itu di belakang rumahnya Mama. Saya bikin rumah panggung, rumah dari kayu, tapi dindingnya serpihan. Di rumah ini saya sudah punya anak 1. Waktu itu pindah dari Bogor sudah punya anak 1, Dika. Dika itu sampai sekarang dia ingat itu. Jadi kita pernah di rumah itu, karena sudah saking malunya sama mama ini, karena minta beras terus minta ikan. Kebetulan ada pisang yang tetangga kasih, pisang emas. Kita 3 hari makan pisang. Saya, baik tua, sama Dika. Itu tidak ada. Mama enggak tahu dan papa dulu enggak tahu. Kita bertahan 3 hari. Ini Dika ini kita. Terus setnya toilet itu tidak ada atapnya. Jadi kalau kita lagi buang air itu, ini Dika ini suka kehujanan kan. Sampai sekarang Dika ingat itu. Dulu itulah kisah selama di Toli-Toli. Ekonomi lagi down dan tidak ada sumber pendapatan lain. Di situ banyak cemooh orang pandang sebelah mata. Tapi itu saya anggap jadi motivasi. Ternyata dari situ saya diwajibkan pindah. Akhirnya saya pindah di Kementerian SDM. Kemudian ikut pelatihan karena saya basicnya elektro. Tapi dari situ saya giat belajar tentang pertambangan. Kalau orang pertambangan itu kan sudah tahu istilah-istilah. Jadi saya harus belajar lebih ekstra. Saya belajar pemetaan, saya belajar istilah-istilahnya, saya belajar bagaimana analisis bisnisnya. Harus saya pelajari karena itu kewajiban kita untuk mengawasi bisnis tambang yang lebih besar, investasinya. Saya setelah sudah di Palu, kan kadang pulang itu lihat keluarga ini, tetangganya mama itu, saya melihat agak sulit hidupnya dan saya merasakan itu karena pernah saya lalui. Jadi harapan saya itu sebenarnya pemerintah daerah itu harus lebih
konsennya itu ke kebutuhan pokoknya mereka. Menurut saya coba kesampingkan dulu hal-hal yang lain. Kita pikirkan dulu mengenai kebutuhan mereka sebulan itu bagaimana. Jangan sampai ada yang bau utang beras, itu saya sudah alami semua. Bau utang beras, bau utang gula. Oke, kalau gula ini nggak masalah menurut saya. Tapi beras loh. Kita ini di daerah yang luas lahan pertaniannya itu besar, cukup besar. Sehingga menurut saya pemerintah harusnya konsennya ke situ dulu. Dan kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka itu yang lebih prioritas. Kemudian memastikan orang itu dan ada pekerjaan. Kalau papanya sudah tidak bisa kerja, ya titip anaknya. Kalau anaknya sudah tidak bisa kerja, ya ponakannya. Jadi paling tidak dalam satu rumah itu punya penghasilan, punya income yang cukup membuat mereka hidup. Bahkan sebisa mungkin pemerintah daerah itu bagaimana caranya supaya mereka bisa punya kelebihan lagi, supaya bisa kasih sekolah anak di luar. Kayak saya tadi ada masalah dengan ekonomi yang berputus sekolah. Sampai sekarang itu kalau banyak tetangga-tetangga di sana itu, ya kasihan kalau biasa sakit tapi takut ke puskesmas, takut ke rumah sakit. Biasa tanya kenapa kita takut ke puskesmas. Ini ada itu bahasa Toliko, mana uangnya? Kok pakai uang? Saya kira sudah subsidi semua ini. Tetap deh, puskesmas saja itu orang takut karena mungkin bagi orang lain 50.000 itu kecil ya. Tapi kalau mereka 50.000 itu sudah bisa ke rumah sakit gitu, menurut mereka. Berarti tidak ada sekali kan? Nah ini yang masalah. Saya berharap ke depan itu pemerintah daerah itu lebih konsen ke hal-hal pokok. 3 pokok aja. 1, hak untuk mendapatkan kesehatan. 2, hak untuk mendapatkan pendidikan. 3, hak untuk meningkatkan taraf hidup yang baik. 3 ini saja dulu. Bisa enggak itu ya, orang kasih usulin sama pemerintah. Di semua kios-kios kecil yang ada di Kabupaten Toliko ini, orang pasang sistem informasi. Kalau ada yang mau utang beras, bupati tahu. Ada tim khusus untuk turun ke sana. Lihat apa pokok permasalahannya. Nah ini yang menjadi konsen. Kemudian kita tumbuhkan ekonominya dengan mendapatkan income mereka dengan membuka lapangan pekerjaan. Jadi harapan saya ke depan itu Kabupaten Toliko ini dalam mengelola segala komoditi atau potensi-potensi alam itu bisa lebih dimanfaatkan sampai hal yang sekecil-kecilnya itu untuk masyarakat. Kelapa itu kita rugi banyak kalau kita jual dalam 1 biji. Bayangkan di dalam bijian itu ada sabutnya yang bisa dibuat jadi kokofit. Ada coco fiber, bisa jadi coco fiber. Kemudian arangnya bisa jadi. Briket ini kebutuhannya di luar negeri tinggi sekali. Tinggal kualitas kita jaga, bikin pelatihan untuk anak-anak muda kita. Kita bikinkan industri. Baik itu industri rumahan atau industri besar bisa. Nah, ini yang menciptakan lapangan pekerjaan. Bahkan bisa lagi bikin minyak kelapa. Ini dikemas dengan bagus, bikin pabriknya di Toliko. Akhirnya ada serapan tenaga kerja. Belum lagi dari industri-industri yang perikanan, peternakan. Banyak hal yang bisa kita tingkatkan nilai tambahnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk masyarakat kita. Jadi ya memang pergerakan ekonomi ini yang paling cepat itu adalah dari sektor digitalisasi. Nah disinilah kita tempatkan anak-anak muda kita ini. Jangan heran, anak-anak muda kita ini banyak berperilaku lain. Tapi bukan itu juga negatif. Misalnya, dia hobi main game. Apakah itu negatif? Tidak juga. Bahkan kita bisa arahkan mereka menjadi satu pengembang development untuk menciptakan game. Hal-hal yang seperti ini menurut saya pemerintah daerah sudah harus mengakomodir anak-anak muda. Belum lagi seperti jualan online. Apakah mereka sudah dikasih fasilitas pelatihan jualan? Bagaimana caranya menjual online supaya dalam 1 hari laku ratusan. Jadi biar lebih produktif. Kalau ada saran atau masukan dari anak-anak muda para pemerintah itu ya harusnya memang didengar, karena generasi mereka saat ini adalah dunia mereka, sehingga mereka yang tahu. Kalau ini masih dilakukan dengan pola-pola lama, tidak nyambung. Ini harus dilakukan dengan pola-pola baru. Sebagai penutup, perubahan itu akan menjadi nyata jika kita bergerak menuju ke era yang baru.